malam ini saya akan klarifikasi karena videonya sudah sangat viral sekali sampai tembus 2.500.000 view yang menanyakan keaslian dari video makam kuda. Jadi saya sudah bertanya ke sana ke sini dan saya akhirnya menemukan video yang agak pengakuannya agak valid, tapi itu emang agak melenceng dari yang saya ceritakan ketika saya membuat video tersebut. Oke, jadi dengan Bapak siapa? Darsikin dari Tegalerno ya, ini dari Tegalerno. Beliau ini sangat ahli dalam menjinakkan kuda, nggih Pak. Ya, biasanya. Nah, biasanya ya ada profesi di dalam menjinakkan kuda gitu. Dan beliau ini pernah membeli kuda yang pokoknya yang gimana Pak? Coba diceritakan. Ya, pada waktu dulu saya itu kan jual beli kuda. Ya. Kudanya warnanya ya yang dikatakan orang sini itu ya putih hitam putih lah, hitam dawuk putih lah. hitam yang putih dinamakan kuda dawuk gitulah. Kuda ya. dawuk. Ya, pada waktu itu saya jual beli itu kan saya udah di rumah saya. Waktu itu saya kasihkan ke teman saya di desa Gebang Sari, saya titipkan di sana supaya kuda itu laku lah ya. Ya. Ya, semenjak di sana itu udah ada yang senang katanya gitu. Dan di situ kuda itu dicoba dinaikin sama anaknya Pak Roji itu. Pak Roji ya. Ya. Pak Roji yang punya tanah yang di Jagasima nih Bu. Oh, bukan yang di Gebang Sari dulu. Gebang Sari dulu, ya. Itu anaknya itu. Ya, itu dinaikin itu. Ya, tiba-tiba itu yang megangin kuda itu lepas. Yang megangin kuda itu lepas. Lepas. Kudanya lari. Pulang ke sini, ke Tegalerno. Ya. Udah sampai di sini itu itu ditangkap itu nggak bisa, soalnya itu udah lepas dari tambangnya, nggak ada tambangnya sekalipun. Jadi lepas dari pokoknya dari tambang itu lepas, makanya lepas, dari tali itu udah lepas. Berarti emang nggak bisa dipegang ya, intinya udah nggak ada tali gitu. Talinya itu larinya ke daerah itu Jember Timo, di pinggir laut itu yang dinamakan musola apa itu ya? Kali Ratu. Nah, iya. Jadi larinya ke desa Jogosimo yang di musola Kali Ratu. Iya, dulu itu. Ya. Semenjak di situ sampai 2 hari. Saya suruh pulang sini itu nggak mau. Niki ngapunten nggih. Napa selama 2 hari niku enten orang yang berusaha nangkep mboten? Ada. Berarti banyak ngeten nggih. Ya, saya itu sama teman saya. Nggih. Orang Grogol Penatus. Nggih. Tapi itu nggak bisa ditangkap. Sampai ke sini lari sana lagi, pulang sana lagi dah. Setelah sore kan capek orangnya. Iya. Ya, biarlah besok lagi aja lah. Setelah 2 hari itu pagi-pagi lari ke itu namanya apa? Karang bolong. Lihat tiba di situ mau ditangkap orang, langsung masuk ke laut. Di itu Karang bolong itu langsung ke selatan, masuk lurus ke selatan. Ya, sampai sekarang itu nggak ada kabarnya itu. Sampai sekarang kuda itu nggak ada kabarnya. Itu entah masih hidup atau enggak, saya nggak tahu ya. Kemungkinan masih hidup di sana, soalnya itu kuda itu pada itu menyerupai ya yang pokoknya, di film-film itulah yang bagus gitu ya, yang hitam putih, yang bagus, yang gede gitu ya. Yang seperti di film-film itu. Iya. Itu ya kemungkinan masih hidup, kemungkinan enggak, saya nggak tahu. Soalnya nggak ada kabar udah itu pada waktu itu sampai sekarang.
lama loh. Heeh. Beberapa tahun aja lah. Sekarang udah itu nggak ada kabarnya lagi. Nggak ada kabarnya lagi. Iya. Itu mohon maaf, itu kejadian di tahun berapa nggih? Iya. Kira-kira ngeten. Kira-kira tahun 2000-an ya. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih tahun antara 1090 sampai 2000 ngeten nggih. Ya. Intinya masih ingat di kepala ngeten. Ya, masih rupa-rupanya masih ingat saya. Rupa-rupanya masih ingat nggih. Rupa dari kuda itu masih ingat nggih. Dan setelah ke kuda itu hilang ke laut, apakah pernah ada orang yang melihat? Enggak ada sekarang. Enggak ada. Cuman sampean meyakini kalau kuda itu masih hidup ya, gitu. Kemungkinan. Hidup, cuman mungkin sudah alamnya itu udah beda gitu. Tapi dia masih hidup sesama jasad gitu ya, maksudnya kalau roh itu kan mungkin alamnya udah alam barzah gitu kan. Tapi kalau hidup di alam yang berbeda, maksudnya Bapak itu mungkin alam yang kayak goib gitu kan, goib tapi dia itu belum masuk ke alam barzah, ke alam kematian ngeten gitu. Nah ya. Itu nggak ada bangkainya naik gitu. Nah niki kula mohon maaf kan video saya pernah saya bikin cerita, saya pernah dengar itu ada kuda yang mengamuk ngeten kan di daerah Jogosimo. Itu cerita dari orang-orang, tapi kan saya kan dari pendatang nih Pak ya. Saya kan orang Wonosobo pendatang, jadi kan saya nggak bisa nyebutin orangnya itu karena saya ini kan kalau malam itu kan emang mencari tempat-tempat angker buat explore, buat nyari demit lah intinya gitu. Nah ada salah satu orang yang menyarankan saya untuk explore di tanahnya Mbah Kiai yang di sebelah lapangan itu. Mbah Kiai siapa? Darimun yang punya tanah di itu juga, yang punya musola yang di itu juga. Almarhum Pak Abu Darim. Nah jadi pas ada yang mengatakan di tanahnya Mbah Abu Darim itu adalah kuda yang mengamuk, yang orang melihat itu ya mungkin mirip seperti punya bapak nih, mohon maaf nggih. Nah terus ada orang yang mengatakan kalau itu digali di situ, itu berarti cerita simpang siur dan nggak ada kejelasan nggih. Nah mungkin yang cerita aslinya ini dari bapak siapa tadi? Pak Ikin lah. Pak Ikin ya nggih. Ini dari Tegaletno. Jadi kemungkinan ya ketika kuda bapak dulu lari ya, ketika ngumpet di daerah Jagasima itu ada orang yang bikin desas-desus supaya kuda bapak itu nggak ditangkap sama bapak lah intinya, atau sama orang lain. Makanya dia bikin desas-desus kalau ada kuda yang ngamuk di situ gitu mungkin ya Pak ya. Kemungkinan begitu. Jadi klarifikasinya saya sudah agak paham, udah agak ketemu, dan ini kisah nyata dari Bapak Ikin ya, dan sampai sekarang ya bapaknya itu masih ingat bentuk kudanya yang hilang di daerah Karangbolong ya Pak. Jadi emang begini, jadi bapaknya ini dulu pernah jualan kuda, tapi kudanya lepas gitu nggih Pak. Dan ketika lepas itu emang ada 2 hari nggih Pak. Ketika 2 hari lepas itu kemungkinan kan ada kuda jalan ke sana ke sini. Nah disitulah terjadinya cerita simpang siur itu mungkin nggih Pak. Nah padahal cerita aslinya punya bapak yang lepas nggih Pak. Nah itu dimanfaatkan sama segelintir orang untuk mungkin demen sama kudanya bapak supaya kudanya nggak diarah gitu ya. Makanya bikin cerita yang menyeramkan seperti ini gitu nggih Pak. Kemungkinan ya, ini kan hanya kemungkinan karena saya juga sudah berusaha untuk mencari bukti, mencari segala macam tentang cerita yang saya dapatkan ini, karena saya juga mendapat cerita dari seseorang ya Pak.
Jadi yang saya temukan yang paling dekat dengan cerita saya itu ceritanya Bapak gitu. Dan sebagian orang itu tidak tahu menahu tentang kebenaran cerita yang saya ceritakan dari orang yang mengasih informasi ke saya gitu. Dan karena saya pendatang, jadi saya nggak begitu hafal dengan nama orang itu, tapi saya tahu ya. Cuman ya karena namanya itu kan sudah lampau ya Pak ya, jadi ingatan orang itu sudah agak kurang gitu, udah sampai lupa gitulah ya. Jadi ini klarifikasi yang saya berikan ya, mohon maaf jika informasinya itu tidak seakurat ya, karena saya hanya mendapatkan informasi dari segelintir orang dan saya tidak bertanggung jawab langsung mengupload di video VT TikTok saya. Jadi mohon maaf ya atas kekeliruan saya, karena saya hanya orang eksplor dan saya hanya mendapat rekomendasi orang untuk eksplor, maka saya akan bercerita apa yang orang itu ceritakan gitu. Dan ini adalah fakta yang Bapak ceritakan, ini adalah fakta yang sebenarnya ya Pak ya. Nah, gitu. Iya, dan ini Bapak adalah orang Tegalertno dan ini tetangga saya juga, tapi saya di sini pendatang ya. Oke, makasih atas waktunya nggih Pak, nggih kula matur nuwun atas waktunya, dan inilah klarifikasi saya. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.